Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Roka Alam. Kali ini saya akan mengulas tentang mangrove cingam atau biasa disebut dengan Scyphora hydrolacea. Pohon cingam ini adalah salah satu pengisi hutan mangrove. Jadi termasuk mangrove yang bisa dikatakan saling berkaitan dengan mangrove yang lain. Seperti kita lihat di sebelah sana. Scyphora, Mucronata, Rhizophora, Apiculata, dan bahkan di sana nampak sana ada pohon Psilocarpus granatum. Jadi termasuk di sini adalah termasuk mangrove yang mendukung sekali seperti itu. Nah, ini salah satu kelompok mangrove. Di sini ada nampak juga mangrove dan Rhizophora Mucronata. Dan di belakangnya juga ada nampak namanya Avicennia marina. Jadi di sini sangat mendukung sekali di sini. Kami masih berada di desa wisata Kampung Teri. Dan di sini juga kita nampak adalah Bruguiera cylindrica. Jadi berkaitan erat ya di sini. Seperti yang saya nampak di sana tadi, namanya cingam tadi. Saya akan mengulas tentang mangrove cingam atau biasa disebut dengan Scyphora hydrolacea. Pohonnya adalah di belakang saya. Oke. Pohon ini berbentuk dengan perdu kecil atau pohon semak. Yang sendiri pohonnya adalah tegak dan condong. Nah, pohonnya seperti ini. Dia tidak menggugurkan daun ya. Dia berwarna kasar dan berwarna coklat. Pucuknya muda dengan resin. Daun saling berhadapan. Seperti ini, dia saling berhadapan. Bertangkai hingga 13 mm. Dengan daun penumpu interpetiolar serupa dengan seludang kecil yang berambut halus di tepinya dan berkelenjar di sebelah dalam. Helaian daun berbentuk bulat telur terbalik. Jadi kita bisa lihat ada bentuk bulat telur berbalik. Dan sedikit berwarna agak sedikit kilap atau mengkilat lah ya. Ini seperti ini. Kita lihat bunganya. Mana bunganya? Potong. Untuk bunga berwarna putih, hampir tidak bertangkai karena dia langsung di pucuk ya, seperti ini. Berkelamin ganda, berkumpul hingga 3 hingga 7 kuntum. Dan berbentuk seperti payung. Nah, jadi dia munculnya di ujung ketiak daun. Panjang lebih kurang 3 hingga 5 mm. Ujungnya berbentuk sedikit kayak mangkok. Seperti itu. Dan agak sedikit putih kemerahan. Dan ujungnya itu ada sedikit berambut. Dengan mahkota 4 hingga 5 buah. Dan untuk benang sarinya itu terdiri 4 sampai 5 helai. Untuk buahnya saya carikan buahnya. Nah, seperti ini buahnya. Buahnya seperti gelindong ya. Nah, seperti ini. Warnanya hijau. Dan kalau sudah tua akan berwarna kecoklatan. Seperti belimbing dan sedikit memanjang. Nah, buahnya seperti ini. Panjang 8 hingga 5 mm. Bermahkota. Sisa kelopaknya. Jadi sisa mahkota bersisa kelopak itu. Dalamnya agak sedikit bergabus. Nah, seperti ini dalamnya. Dan di dalamnya ada biji
yang halus sekali berjumlah 4 biji dan berbentuknya silindris. Dan kayu cingam sendiri kalau di wilayah Batam dan Kepulauan Riau ya, dia biasa dimanfaatkan sebagai untuk sendok nasi dulu waktu itu, seperti masyarakat setempat dulu menggunakan kayunya sebagai membuat satu sendok nasi seperti itu, atau bahasa Jawa centong itu. Dan untuk air rebusan ini bisa digunakan untuk obat, jadi bisa mengobatin sakit perut. Tapi saya nggak pasti lagi apakah langsung direbus seperti apa, saya belum pasti. Untuk masyarakat setempat biasa menggunakan untuk obat sakit perut seperti itu. Yang kayu yang agak besar bisa dimanfaatkan sebagai tiang-tiang pagar. Jadi manfaatnya secara ini ya untuk pembangunan seperti itulah. Cingam juga, atau bisa dikatakan cingam juga menghasilkan tanin dan zat pewarna. Jadi ini kandungan kayunya itu bisa dimanfaatkan sebagai pewarna. Jadi bisa dijadikan alternatif untuk pewarna kain, untuk membatik atau seperti itu. Ini langsung perairan lepas di sana ya. Dan di sini kita juga nampak namanya pohon nyamplung atau biasa disebut dengan Collipilum inopilum, yang bisa dijadikan salah satu alternatif minyak seperti itu. Dan di situ ada pohon pandan, Pandanus tectonus Parkinson seperti itu. Nah, itu lengkap sekali di sini ya. Oke, demikian sahabat Roka Alam ulasan saya mengenai mangrove Scyphipora hydrolakea. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam Roka Alam.